Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali bertemu dengan renungan harian gereja kita HKBP Jambi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan pelihara hidup kami, sehingga kami dapat menikmati hari baru yang masih Kau berikan. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 4. Mazmur 130 ayat 4, demikian bunyinya. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Kami ulangi sekali lagi. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia diperhadapkan dengan berbagai macam kesusahan. Dan yang dibutuhkan oleh manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah pengampunan. Begitu banyak dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan setiap waktu, setiap hari di dalam kehidupannya. Tentunya semakin banyak dosa seseorang, maka kehidupannya pasti semakin tidak tenang. Untuk memperoleh ketenangan, tentulah dia butuh pengampunan akan dosanya. Siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa orang atau manusia yang sudah berbuat berbagai macam kesalahannya? Jawabannya hanya satu, hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni, karena memang Dia adalah sumber pengampunan tersebut. Kalau kita belajar dari firman Tuhan tentang perjalanan bangsa Tuhan, umat Tuhan, begitu seringnya mereka melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga Tuhan pun menjadi murka dan menghukum mereka. Tetapi di balik itu pengampunan pun Dia tetap berikan, Dia tetap sediakan. Itu karena begitu besarnya kasih Allah terhadap manusia, terhadap bangsa tersebut. Dan kita tahu begitu besar kasih Allah itu ditunjukkan melalui Kristus yang Dia berikan sebagai korban untuk pengampunan tersebut. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan itu. Tetapi bukan berarti ketika Allah mengampuni setiap kesalahan yang kita lakukan, maka kita mau atau harus melakukan dosa terus, mengulang-ulangi dosa dalam kehidupan kita. Bukan berarti demikian. Tapi ketika kita sudah menerima pengampunan dari Allah, maka kita harus mengetahui begitu luar biasa besarnya kasih Allah dan betapa berharganya kita, membuat kita harus semakin takut kepada Tuhan. Pengampunan yang Dia berikan adalah satu jalan pembuktian bahwa kita mengasihi, Dia mengasihi kita. Dan ketika Dia mengasihi kita dengan cara mengampuni segala dosa-dosa kita, maka kita seharusnya menghargai kasih tersebut dengan hidup semakin takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bukti kasih sudah Tuhan berikan sebagai jalan pengampunan, yaitu dalam Kristus. Seperti kami katakan tadi, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama semakin hari hidup di dalam takut akan Tuhan. Semakin hari semakin menjauhkan diri dari segala dosa-dosa. Jangan ulang-ulangi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi marilah hidup di dalam kekudusan. Seperti orang bijak mengatakan, hanya keledai saja yang mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Kita mengetahui bahwa keledai adalah binatang yang katanya sangat bodoh. Karena itu dia bisa jatuh di lubang yang sama berulang kali.
Tapi saya dan saudara bukan orang-orang bodoh. Kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat, kebijaksanaan yang daripada Roh Tuhan, yang akan senantiasa membimbing kita supaya kita, saya dan saudara tidak jatuh di dalam dosa yang berulang-ulang kali. Hiduplah di dalam pengampunan Tuhan dengan penuh kekudusan dan takut akan Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera, jauh dari kesusahan hati karena dosa sudah semakin kita tinggalkan. Mari bersama-sama kita semangat melakukan kehidupan kudus di hadapan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Allah dari saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan akan hidup semakin hari semakin takut kepadamu. Semakin hari semakin dalam kekudusan. Sehingga setiap kami akan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa terkasih, biarlah satu hari ini dalam segala aktivitas kami melakukan yang benar di hadapan-Mu. Dan biarlah juga semakin hari nama Tuhan semakin kami permuliakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih penyertaan-Mu pada waktu yang sudah lalu. Kami mau berserah kepadamu agar Tuhan menyertai kami pada satu hari ini, sehingga kami melakukan segala apa yang Bapa kehendaki. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.